Shalom, halo adik-adik yang ada di rumah. Kakak yakin adik-adik yang ada di rumah sekarang sudah rapi, sudah sikat gigi, sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi. Adik-adik di rumah sudah ganteng dan cantik, dan juga adik-adik di rumah pasti sudah makan. Nah, adik-adik boleh pinjam HP orang tuanya, HP mama atau papahnya, atau juga adik-adik boleh pakai laptop atau menggunakan televisi. Adik-adik minta tolong papa mama untuk memutar video sekolah minggu, dan jangan lupa siapkan kotak persembahan. Adik-adik juga dihimbau untuk duduk yang manis dan tenang, jauhkan makanan dan minuman. Sebentar kita mau memulai ibadah sekolah hari minggu kita. Kita mau menghormati Tuhan, jaga ketertiban sampai ibadah selesai. Ayo kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada hari ini. Lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami memasuki minggu pertama pada bulan September 2020. Dalam rangka kebaktian online Sekolah Hari Minggu Gereja Parapah Resort GKI Palangkaraya Tengah. Kami tetap bersukacita karena Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adikku yang ada di rumah, kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, duduk, senang, berjalan, senang. Adik-adik yang ada di rumah, masih ada sukacita? Masih, Kakak. Ingat, teruslah melangkah selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Karena hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Mari adik-adik, kita kembali naikkan pujian kita, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Goyang
Setiap hari Tuhan memikirkanmu, setiap jam Tuhan memeliharamu, setiap menit Tuhan menjagamu, karena dalam setiap detikmu Tuhan mengasihimu. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita mengangkat pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adikku, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh melalui dengan sukacita. Pagi ini kami kembali berkumpul bersama dengan adik-adik sekolah hari Minggu, meskipun dalam suasana online. Biarlah firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 13 dengan perikop tentang perayaan Paskah yang demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwanya. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipandang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya,
itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan dijatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tetapi sudah pasti yang terbaik. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita melewati firman Tuhan, baiklah adik-adikku, kita berdoa, tundukkan kepala, lipatkan tangan dan pejamkan mata. Ikutin suara kakak. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang berlutut menyembah dan sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur dengan semua kemurahan yang Engkau berikan, khusus memelihara dan membimbing kami atas segala pikiran, perkataan dan juga perbuatan kami. Engkau sungguh menjadi penolong bagi kami. Hanya padamu Tuhan, dan tangan kanan-Mu menopang kami. Amin. dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan berseru kepada orang-orang di sana, karena begitu besar kejahatan mereka. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang nanti mengalahkan kerajaan Israel. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe.
Tuhan memberitahukan bahwa Dia akan menghukum mereka. Hukuman itu akan menghancurkan orang yang tinggal di kota Niniwe apabila tidak berhenti berbuat jahat. Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu Yunus menumpang sebuah kapal dan pergi ke Tarsis. Yunus berpikir kalau orang yang tinggal di kota Niniwe memang harus dihukum karena kejahatan mereka. Di tengah laut, Tuhan mendatangkan angin besar dan badai yang kuat, sehingga kapal itu hampir hancur dan tenggelam. Pekerja di kapal itu ketakutan dan berteriak-teriak minta tolong kepada dewanya masing-masing untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Yunus tertidur nyenyak di ruang kapal yang paling bawah. Datanglah pemimpin kapal kepada Yunus dan membangunkannya. Ia menyuruh Yunus berdoa kepada Allahnya agar mereka tidak mati. Para pengundi pekerja di kapal mengundi untuk mengetahui siapa penyebab musibah itu. Ternyata undian itu menunjukkan kepada Yunus. Yunus mengakui kesalahannya serta meminta para pekerja di kapal untuk melempar Yunus ke laut. Para pekerja di kapal melempar Yunus ke laut. Maka angin besar dan badai yang kuat pun berhenti. Lalu Tuhan mendatangkan ikan besar untuk menelan Yunus. Maka Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa meminta tolong kepada Tuhan dan berjanji untuk melakukan janjinya. Setelah itu, Tuhan menyuruh ikan memuntahkan Yunus ke pantai. Sekali lagi, Tuhan menyuruh Yunus pergi untuk menyampaikan pesan kepada orang yang tinggal di kota Niniwe. Tuhan akan menghukum dan menghancurkan mereka dalam 40 hari apabila mereka tidak berhenti berbuat jahat. Kali ini Yunus taat dan pergi untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang yang tinggal di kota Niniwe. Setelah orang yang tinggal di kota Niniwe mendengar pesan Tuhan, mereka berdoa dan berpuasa dan berhenti berbuat jahat. Ketika Tuhan melihat mereka berhenti berbuat jahat, Allah tidak lagi menghukum dan menghancurkan orang yang tinggal di kota Niniwe. Yunus menjadi marah kepada Allah karena Allah tidak jadi menghukum dan menghancurkan orang yang tinggal di kota Niniwe. Tuhan menumbuhkan sebatang pohon berdaun lebar dan menaunginya, dan Yunus menjadi senang. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, Allah mendatangkan ulat, sehingga pohon itu menjadi layu, dan Yunus menjadi marah. Allah berkata, "Seperti kamu menyayangi pohon berdaun lebar itu, terlebih lagi aku menyayangi orang yang tinggal di kota Niniwe." Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana cerita Yunus tadi? Menarik bukan? Melalui cerita Yunus, kita tahu bahwa Tuhan itu setia.
Namun kita manusia seringkali tidak taat dan setia kepada Tuhan. Sama seperti cerita Yunus tadi, Yunus tidak taat pada kehendak Tuhan. Namun ketika ia tidak taat, ia menerima hukuman, ia ditelan oleh ikan yang besar, kemudian ia memohon pengampunan dari Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Tuhan memakai Yunus setelah itu secara luar biasa untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki agar Niniwe, umat masyarakat di sana bertobat, berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu perbuatan yang benar. Adik-adik, sama seperti Yunus, kita percaya bahwa kita semua dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita belajar untuk menjadi anak-anak yang taat pada kehendak Tuhan, juga taat kepada kehendak orang tua, ya, sehingga hidup kita dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Nah adik-adik, kita juga belajar bahwa Tuhan Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tapi juga mengasihi seluruh bangsa yang mau bertobat, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, taat kepada Tuhan, dan juga taat kepada orang tua kita. Taat melakukan kehendaknya dimanapun kita berada. Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Allah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima, satu untuk memberi. Adik-adikku, sebelum kita memberikan persembahan syukur, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk selalu murah hati, untuk selalu rendah hati. Kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh memberi, kami akan menerima. Dengan mengasihi, kami akan dikasihi. Dengan menjadi miskin, kami akan menjadi kaya. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Aku bawa persembahan. Kita nyanyikan 2 kali. Masih ada sukacita? Kakak percaya bahwa sampai saat ini adik-adik masih bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, ibaratkan hati seperti kaca, jangan sampai dibiarkan retak. Ibaratkan akal seperti air, jangan sampai ia kering. Dan ibaratkan iman seperti debu, jangan sampai iman itu hilang. Dan ibaratkan persahabatan seperti tali, jangan sampai ia putus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan dengan semangat bahwa Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik boleh sambil Percaya padamu.
lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan serangkaian ibadah online sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapat. Atas penyertaan yang telah Engkau berikan, terangkanlah hati kami agar selalu rindu untuk beribadah, menyembah-Mu di lain waktu. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapat kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan ya dalam baktian online kita ini lagi. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, untuk selalu jaga jarak, terus jangan lupa pakai masker dan juga selalu cuci tangan pakai sabun ya. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.